Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh-soleha. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajarnya. Materi hari ini kita akan membahas tentang rukun Islam. Rukun Islam ada 5, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Rukun Islam yang pertama yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Jadi, syahadat itu artinya bersaksi. Inti dari syahadat ialah meyakini sepenuh hati bahwa tidak ada yang pantas disembah di langit dan di bumi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul terakhir, tidak ada lagi Nabi dan Rasul sesudahnya. Keyakinan tersebut dibuktikan dalam bentuk ikrar atau pengakuan di dalam hati, ucapan dengan lisan, dan pengamalan dengan anggota badan. Syahadat ini juga mengharuskan setiap orang yang mengucapkannya untuk tunduk, taat, dan patuh kepada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, serta membenarkan apa yang disampaikan oleh keduanya melalui Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih. Rukun Islam yang kedua yaitu sholat. Sholat adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun perempuan. Sholat fardu lebih utama dilakukan secara berjamaah. Sholat berjamaah pahalanya lebih utama 27 daripada sholat sendirian. Sholat berjamaah bisa sebagai syiar agama, bisa bersilaturahmi, dan masih banyak lagi. Tentu kalian juga merasakannya, bukan? Kalau kita sholat berjamaah di masjid, berarti kita telah memakmurkan masjid. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Surat At-Taubah ayat 18. Sholat ada 5 waktu. Yang pertama sholat subuh, yang kedua sholat zuhur, yang ketiga sholat asar, yang keempat sholat maghrib, dan yang kelima sholat isya. Rukun Islam yang ketiga yaitu zakat. Pengertian zakat secara bahasa, zakat berasal dari bahasa Arab yang berarti suci. Nah, bertambah dan berkembang, berkah dan terpuji. Secara istilah, zakat berarti suatu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengeluarkan sebagian hartanya untuk dikeluarkan sesuai aturan dan diberikan kepada golongan-golongan tertentu yang berhak menerimanya. Jadi, yang berhak penerima zakat yaitu pertama fakir, terus kedua orang miskin, ketiga amil, keempat mu'alaf, kelima hamba sahaya, keenam garimin, ketujuh fisabilillah, dan yang terakhir yaitu ibnu sabil. Rukun Islam yang keempat yaitu puasa. Apa itu puasa? Puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, dimulai dari terbit fajar atau subuh sampai terbenam matahari di waktu maghrib. Puasa tidak hanya sekadar tidak makan dan minum dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Selain makan dan minum, ada sejumlah perkara yang bisa membatalkan puasa, yaitu 1. Memasukkan sesuatu ke dalam lubang
rongga badan dengan sengaja, seperti makan, minum, merokok. Yang kedua, berhubungan seksual antara suami dan istri di waktu siang. Yang ketiga, keluar air mani dengan sengaja karena bersentuhan. Jika air mani keluar tanpa sengaja, seperti mimpi, puasa tidak batal. Yang keempat, perempuan yang mengalami nifas. Yang kelima, perempuan yang mengalami haid. Yang keenam, muntah dengan disengaja. Yang ketujuh, gila atau hilang akal. Jika seseorang ketika sedang berpuasa, tiba-tiba ia mengalami gangguan jiwa, maka puasanya menjadi batal. Yang kedelapan, keluar dari Islam atau murtad. Rukun Islam yang kelima yaitu pergi haji. Haji adalah rukun Islam kelima yang wajib dilakukan oleh setiap orang muslim dewasa jika sudah mampu secara fisik dan finansial untuk mengadakan perjalanan ke Tanah Suci Arab Saudi minimal 1 kali seumur hidup. Secara bahasa, haji artinya berkunjung ke tempat yang agung, sedangkan secara istilah, haji berarti berziarah ke tempat tertentu pada waktu-waktu tertentu untuk melakukan amalan-amalan tertentu dengan niat ibadah. Hukum haji yaitu wajib bagi setiap orang muslim yang telah memenuhi syarat. Syarat yang dimaksud adalah mampu secara fisik, ilmu, dan ekonomi untuk mengadakan perjalanan ke Baitullah. Syarat haji adalah segala hal yang harus dipenuhi seseorang sehingga diwajibkan baginya untuk melaksanakan haji, dan apabila syarat-syarat tertentu ada yang tidak dipenuhi, maka gugurlah kewajiban melaksanakan haji baginya. Adapun syarat-syarat haji yaitu yang pertama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga balik, yang keempat merdeka, dan yang kelima mampu. Toib, demikian materi yang dapat Ibu sampaikan kali ini. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi kalian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.